Cinta itu manusiawi, hanya sekedar gorizatun nawa'i, bukan hajatul udawi yang mana kalau tidak dipenuhi ya nggak akan mati. Ih, mantap. Ada lagi? Sabar ya, belum beres. Oh iya. Cinta itu manusiawi, bisa kapan aja muncul di hati. Rasanya deg-degan dan senyum-senyum sendiri. Tapi tenang aja, gak usah panik Besti. Cukup titipkan pada ilahi, bukan malah salting sana sini. Karena kalau emang jodoh ya nanti juga datang kok ke Abi. Karena yang terpenting saat ini bagaimana kita memantaskan diri supaya bisa menjadi versi terbaik dari diri ini dan bermanfaat untuk umat suatu hari nanti. Masya Allah, dalam ya. Gimana? Ini bukan curhat kan? Enggak. Hello everyone, welcome with Quadriplex. Kan saya bilang tadi tuh quadriplex itu 4 orang. Ini satunya mana? 1, 2, 3, 4. Ngaret ya? Aduh, orangnya mana ini? Ini waktunya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini maaf ya, ini habis membeli minuman untuk kalian. Masya Allah, Tuh. terima kasih. Kurang baik apa ya? Ana mah emang Baik banget. nggak apa-apa, baik aja. Kan emang baik. Kenapa harus dipertanyakan? Oh gitu ya? Iya kan? Ini tadi udah dibuka belum? Belum salam. Belum. Iya, salam dulu gak sih supaya ini biasanya ibu-ibu disimpan. Iya, ini harus dilipat yang baik-baik ya. Oh ya, dan nanti buang. Oke, kita salam dulu kali ya supaya berkah gitu bincang-bincang kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Najwa tumben banget. Kenapa ya? Kayak gini ya? Tumben banget soalnya dia tuh Enggak. Jadi gini. Jadi kayak kemarin tuh ini tuh lagi tertafsir gitu. Karena Tertafsir maksudnya Enggak gitu. Jadi kayak kemarin tuh habis nonton orang baca tafsir gitu ya. Itu tuh kayak keren banget. Jadi kayak lagi latihan. Dikit paham gak tuh? Kayak ini tuh lagi latihan aja. Soalnya tuh kayak itu keren banget. Jadi Ana mau gitu bisa kayak gitu. Makanya ini latihan mulai mentatbik mulai dari salamnya. Soalnya itu benar wow. Mau kayak gitu atau ada di dalam hati? Oh enggak ada. Kenapa sih? Masa? Kenapa jadi kayak gini? Enggak. Beda-beda. Ini kayak lebih ke kayak kagum gitu. Jadi beda. Ya, biasanya orang bilang kalau kagum lama-lama cinta, ya kan? Enggak gak sih? Emang kayak gitu? Iya. Enggak. Ini emang orang haus ini suka aneh gitu. Beda loh. Cinta sama kayak suka sama kayak kagum mau jadi wow seperti itu tuh beda. Enggak paham ya? Apa bedanya? Enggak paham ya? Coba bedanya. Nah ini nanti lah kita bahas. Soalnya ini kayak nyambung sama topik kita pada hari ini. Apa coba? Oh, apa tuh? Pergaulan bebas. Oke, emang kenapa sih kita harus bahas ini? Coba, Dek, jawab Dek. karena pergaulan bebas itu udah tersebar di mana-mana dan itu tuh terjadi pada kalangan usia kita, bahkan di bawah kita pun itu udah terjadi pergaulan bebas. Oke, emang faktanya tuh kayak apa aja sih? Banyak banget dong, banyak banget. Oke, bullying. Tawuran. juga Apalagi? Apalagi pacaran. Iya sih itu banyak banget. Bener banget. Nah, itu. coba kan ini contoh-contohnya kasusnya yang lebih real gitu saat zaman sekarang apa aja? Kayaknya tapi Apa tuh? tapi tadi itu belum jawab. Oh iya, bedanya ya. Enggak, Jadi gini ya. nggak yakin nih, Anda masih percaya Anda masih. Coba, ya kalian juga suka nggak percaya gitu sih. Iya boleh dibilang. Jadi gini ya, jadi dengerin. Kalian harus percaya, oke? Jadi manusia itu punya namanya tokotul insan. Udah belajar juga gimana sih nih? Nah, tokotul insan dibagi menjadi dua apa aja? Tokoh al insaniyah sama hayawiyah. Nah, yang insaniyah ini tuh kayak potensi yang dimiliki manusia yaitu akal sama idrok, ya kan? Nah, yang satunya nih yang perlu digarisbawahi, pahamin ya. Yang satu itu tokoh al hayawiyah, judul aja udah hayawan. Hayawan ya. Hayawan ya. Berarti hewan. Enggak juga, maksudnya kayak makhluk hidup gitu kayak kita. Jadi sama aja, sawan akana ghairun natiq am natiq. Tapi kan manusia kalau
misalnya kita kan hewan berbicara. Iya, berarti kita juga hewan. Oh ya, iya, berarti sebenarnya. masuk ya. Iya, makanya itu tuh kayak potensi yang dimiliki sama baik itu manusia atau hewan gitu. Oke. Apa tuh? Bagi dua lagi nih. Apa? Al-haja al-udawiyah sama satunya goroiz. Nah, kalau haja udawiyah nih kayak misalnya kalian lapar, butuh makan, habis itu kayak BAB. kenapa sih otaknya BAB aja nih orang? Haus gitu loh. Iya, kayak minum, betul. Tuh makan. Dan kalau itu tuh kayak kalau misalnya nggak dipenuhi tuh mati. Iya nggak sih? Kayak kalian misalnya tidak BAB selama 1000 tahun, meninggal atau tidak? Meninggal. karena BAB 3 hari nggak meninggal kok. Jangan cuma 3 hari. Itu masih oke. Iya, ada orang ya 10 pokoknya bulan bisa emang ya. nggak mati lah. Bisa mati. Iya bisa mati. Oh, bisa Terus kayak mati. nggak makan mati lah pasti. Jadi kayak apa stimulus ya namanya? Oh iya berarti stimulusnya Iya, stimulusnya tuh dari dalam diri. Oh. Jadi itu haja al-udawiyah. Jadi emang harus dipenuhi gitu. Iya. Nah, yang satunya nih, yang goroiz ini atau naluri ini tuh dibagi 3. Ana ingat. Apa? The reason now. Kenapa nahu tuh? Iya, pertama nahu kenapa? Kenapa ya? Jangan lebih. Iya, emang sebenarnya Sebenarnya gitu. lebih kan Najwa emang kan Najwa kenapa? Iya, Najwa. Kenapa? Nantangin nanti adik kelas. Ya, jadi tadi apa? Goriza tuh ada 3 ya. Iya. Pertama apa Saliha? The reason now. Nahu mulu nggak mau anak sukanya pertama bako. Sedayun. Lebih bako tau. Oh iya Kayak bako. lebih kan bako. Jadi kayak pertama. Udah ini kan dia menggunakan bako dia. Kenapa dah dia nih kayak punya dendam tersendiri gitu sama anak? Bentar. Aduh, Ini kacamata. Astagfirullah. Suka ini. Hati-hati ya teman-teman, jangan taruh kacamata di kantong nanti. Iya. Duduk, Ini kayak dudukan iya, kayak udah cukup. Jadi tadi apa? Yang pertama bako, namanya bako. Nah, habis bako itu kayak apa sih? Kayak eksistensi gitu. Jadi kayak kita tuh mau eksis, mau jadi kayak nomor 1, mau memimpin itu bako, ya kan? Habis itu apa yang kedua? Nau tuh itu naluri Nau berkasih kan? sayang. Wah, capek. Mama. Iya, kasih sayang. Ya kasih sayang itu tuh bisa nggak mesti sama cowok. Kenapa sih cowok terus? Bisa sama orang tua, bisa sama teman, adik Berarti kelas. Gitu. apa? Iya, Ya, saudara, itu nau ya kan. Nah, yang satunya lagi itu adalah tadayun, kayak naluri di mana manusia tuh merasa butuh sesuatu yang harus disucikan gitu. Itu tadayun. Berarti Nah, tadi ini yang harus digarisbawahi gitu ya. Ya, jawab. Antara bako sama nau. Beda. Kayak anak tuh misalnya melihat tadi kayak apa sih yang kalian ributkan itu ya, mau pasir itu tuh kayak keren, jago public speaking. Tadi Ana nggak berbicara pasirnya, Ana cuma bilang kayak iya. gitu. Ya, tapi Ana tahu kata kalian, jadi kayak ya udah, Ana gitu langsung ya. aja mention gitu. Iya. Nah, itu tuh kayak lebih ke kayak Ana tuh mau bisa public speaking kayak gitu. Ana mau sekeren itu gitu. Iya kan kayak iya public speaker kayak punya apa sih kepemimpinan gitu gitulah. Nah, itu tuh bako gitu. Ana mau kayak bisa tampil sekeren dia atau bahkan lebih dari dia kayak gitu. Bukan malah nau Ana akuan Ana mah. Oke, berarti ini klarifikasi ya. Maksudnya. Iya, soalnya Ana sering sekali disudutkan oleh teman-teman ini kayak dituduh-tuduh padahal tidak gitu. Oke, berarti sekali lagi nggak ada Apa? dalam hati. Nggak ada. Nggak ada. Apaan sih? Oke, kita percaya. Oke, percaya ya. Tadi lah udah kita Percaya. cukup ya. Berarti kalian udah percaya, kalian Ya. udah paham. Berarti Insyaallah. setelah ini tidak ada lagi yang menyudutkan saya terkait hal ini. Oke. Tergantung. Ya, tergantung apa. Kan kalau kita ngomongin kagum ya kita bakalan Ya kagum. Iya, ini bukti Ana di pojokan beda sendiri, ya kan? Habis itu dari tadi disebutkan tidak percaya. enggak, kita sama, mohon maaf ya. Oh iya, sama. Jangan dilupakan. Nggak apa-apa. Oke, terus apa sih tadi kan kita katanya membahas pergaulan Oh, iya, iya. bebas. Iya, iya. Emang apa aja sih fakta di masyarakat yang harus kita ketahui terkait pergaulan bebas? Yang pertama tadi disebut apa sih? Tawuran dulu aja. Kayak lebih mendekat sama kita gitu nggak sih? Iya, iya. Kayak gimana ya? Ana bahkan tuh dulu mengira bahwa tawuran tuh tidak ada. Karena kayak ngapain gue? Bahkan kalau di Aussie itu kayaknya tawuran itu budaya Indonesia gitu. Oh iya, di sana nggak ada? Nggak ada, jadi nggak pernah macet gara-gara tawuran, nggak ada. Emang di sini tawuran sampai macet ya? Iya, tawuran sampai macet sampai. Orang lewat tuh nanti bisa Iya, bahkan Oh iya sih, Ana pernah lihat kayak video tuh nggak sih dikirim sama siapa gitu. Terus itu tuh dia beneran kebacok yang kayak Iya, nggak tahu itu. lambungnya, masa lambung kayak paru-parunya atau apa kayak berdetak-detak gitu kan? tawurannya apa yang lagi lewat? Tawuran dong. Dan bahkan sekarang tawuran macam-macam banget ya. Waktu itu Ana lagi Ramadan ke Warmindo nih malam-malam ya. Emang Warmindo, tau Warmindo gak ini orang Aussie? Warmindo, warung mie Indo. Oh iya. Oh emang ada? Ada. Itu enak biasanya mie
Indo dong apa? Indomie, Indonesia. warung Indonesia, Indonesia. ya nggak tahu, pokoknya intinya itu. Terus Ana tuh kayak ke Warmindo kan, Ramadan nih malam-malam. Terus itu kayak ada emang pertama nih sudah menunjukkan bahwa makin nggak jelas orang-orangnya. Masa ada lelaki sedang push rank gitu ya di malam itu. Antum juga. Indo. Oh, iya sih. Lapar, itu lapar sih. Itu lapar apa? Itu lapar jadi makan. Nah terus ML main ML. Oh, emek. Nah, bukan itu poinnya. Tapi abis itu Ana lagi makan nih malam, tiba-tiba lewat lah nih motor-motor ya, lagi ngapain? Lagi tawuran dong. Nah itu kayak macam-macam gitu, ada yang sampai dibonceng tapi dia pakai gamis. Tapi cowok jubah. Tapi ya. yang selamat kan? Iya kan Ana Warmindo makan mie, maaf ya. Dia pakai jubah bisa raweh. Iya bisa rawe, kayak kalau katanya sih bisa rawe, iya langsung tawuran gitu. Jadi kayak ternyata beneran ada tawuran, Ana kira nggak ada gitu. Terus apa nih selain tawuran nih? Bullying banyak sih. Iya, banyak banget. Iya, verbal, mau itu bullying kepada guru, bahkan ada dari murid ke guru ada. Karena itu nggak Dan disadari. itu beritanya banyak banget. Kemarin kayaknya ada yang beneran kayak apa ya? Oh, guru seni budaya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah kecat gitu kan, kecat itu muka anak muridnya. Habis itu anak muridnya langsung ngebacot gitu. Ngebacot apa ngebacok? Ngebacok, oh ya ngebacok ya salah. Beda makna kali. Ngebacok. Beda sesuatu sama kayak di bahasa Arab. Maaf ya. Beda makna. Kita sama ini namanya belajar. Ya belajar nggak apa-apa. Ya, Senyum. ngebacok. Ya abis itu ya udah. Mati meninggal. Abis itu gurunya pulang, terus merasa pusing-pusing kayak gitu. Iya. Ngebacok apa sih? Bacok tuh apa? Coba bentar. Bacok tuh apa? Ngebacok tuh apa Sal? Pukul kan? Enggak. Pakai apa mukulnya? Salah. Tapi itu kan ya baca. Bacoknya mukul pakai apa? Oh enggak anak muridnya pukulin. Pukul doang. Iya, digebukin. Digebukin. Oh iya digebukin, iya itu digebukin. Habis itu pulang. Pulang-pulang pusing. Terus lama-lama meninggal. Dia meninggal. Ya, endingnya meninggal. Ya, maaf ya, bukan dibacok ya guys, apalagi dibacot, Iya. bukan. Tapi digebukin. Oke, terus ya banyak banget lah ya bully. Iya. Tapi bisa juga ke teman-teman. Terus bahkan terasa nggak sih kayaknya kayak kalau bully itu bisa ada di mana-mana sampai kayak ospek gitu-gitu. Itu tuh jadi ospek tuh apa sih panjangannya, bisa nggak sih anti tuh tidak bertanya-tanya? Misalkan kuliah baru masuk awal. Oh iya itu. Kayak pernah nonton Habibie Ainun nggak? Yang kedua? Maba, tidak. saya maba. Ya nggak pernah, oke. Ya kayak gitu. Tapi itu biasanya kayak dimarah-marahin gitu sama Maba kakak tingkatnya. Dia udah. Mahasiswa baru. Nanti ada makin kelihatan nggak tahu apa-apa. Ya nggak apa, pokoknya ya bisa macam-macam atau kayak di tempat kerja atau paling banyak emang di sekolah sih. Iya, Kayak di sekolah banyak banget. iya gitu, banyak banget. Dan itu tuh kayak entahlah gimana cara memberantasnya, bahkan kayaknya mau ada kampanye stop bullying pun Iya, kalau nggak selesai. kesadarannya Enggak gini tau, kadang kayak misalkan ada orang yang emang dia bercanda, pure bercanda, tapi orang satunya tuh kayak merasa tersakiti, itu bisa juga dianggap bullying. Oh ya, tapi itu jatuhnya kayak baperan atau kayak itu baper gak sih? Iya dong. Baper. Harus masuk biar tapi berarti emang maksudnya sampai dia baper tuh diapain? Nggak mungkin kan, kayak maksudnya gimana? Kalau enggak bakoknya kesinggung. Tapi nggak akan dia bilang terbully dong. Oh iya sih. Maaf, Tapi marah-marah. ini nih Astagfirullah. ngomongin tentang Gorizanau tadi tuh. Iya. Gara-gara bullying. Nau mulu. Oke. Enggak. Goriza secara umum ya. Ya. Bukan Nau doang. Tapi orang dibully kadang kan di situ yang diserang Goriza bakoknya kan. Ya, betul. Esensinya diserang. Akhirnya dia melampiaskan kepada Goriza yang lain. Jadi Garizan apa tuh? Kalau misalnya benar Goriza Tadayun. Tadayun. Tapi kalau salah Goriza Nau. Dan itu bisa kemana-mana. atau bahkan kayak misalnya dia ntar balas dendam gitu gak sih, kayak Iya, kayak misalnya dia waktu SMP dia dibully, nanti SMA-nya dia Jadi pembuli. bully. Iya. Masih Gitu. Iya. Tapi kadang anak menemukan yang kayak dia tuh sebenarnya terbully, tapi dia ngakunya dulu dia pembuli. Itu kan kayak ngakak gitu sih. Bisa ya. Oke, itu berarti Itu bako juga itu kan. Iya, Dia bako. mau kayak dia terlihat wow gitu. Iya. Dan sebenarnya emang benar sih tadi kayak Goriza tuh bisa kita pindah-pindahin aja. Iya. Jadi kalau maaf ya anak kayak palanya kesini terus tidak pada dirimu. Maaf ya. Jadi kayak kalau misalnya kita di naunya kayak kita misalnya dapat nih Goriza nau, tapi kita nggak mau kayak ribet, ya udah kita bisa alihin ke bako misalnya jadi kayak mengejar prestasi gitu. Apa
makanya tadi kan di awal dibilang kalau misalnya Goriza Now itu nggak harus dipenuhi kan. Iya, Kita nggak betul. bakal mati kalau misalnya nggak dipenuhi. Betul 100. Iya. Oh ya tadi stimulasi Goriza itu soalnya dari luar. Jadi tergantung yang kita lihat, beda sama Hajatul Udawiyah. Iya. Jadi kayak kalau misalnya lihatnya suka yang kayak orang pacaran terus ya, pasti dia jadinya mau pacaran gitu. Biasanya emang kayak yang tawuran-tawuran kayak gitu, biasanya mereka terinspirasi juga tau dari film-film yang nonton, misalnya film Betul. kekerasan. Betul banget. Keras. Oh iya. Kayak bahkan dari mulai cara-caranya biasanya nggak kayak psikopat-psikopat yang suka kayak gitu. Ada banyak. Caranya tuh terinspirasi dari Jadi mereka terdoktrin gara-gara film itu. Iya, Ada betul. banyak kasus yang dia aktor orang yang keras, orang yang antagonis ya namanya. Iya, akhirnya dia real life-nya jadi antagonis juga. Oh iya. Ada kayak gitu. Akhirnya dia melakukan kekerasan kepada istrinya atau keluarganya kayak gitu. Ada kasus seperti itu. Berpengaruh itu ya ternyata. Iya beneran. Dan emang ternyata zaman sekarang gimana mau menurun gitu loh kayak tingkat pembulian dan juga kekerasan kayak gitu-gitu karena ternyata tontonan kita maksudnya tontonan yang tersebar gitu itu tuh kayak gitu kayak banyak banget gak sih kayaknya hampir semua film Indonesia yang SMA yang backgroundnya tuh di sekolah SMA gitu pasti mereka kayak ada yang bully intinya kayak ada geng cewek betul. yang kayak anak mami dan sok cantik tapi emang cantik dan gak cuma di Indonesia doang tau. Iya. Kan kayak film-film luar. dan itu kayak mencontohkan akhirnya Dan orang pikir orang psikopat itu kayaknya dia terlalu banyak nonton. Ya, emang biasa kayak gitu. Psikopat kayak gitu. Psikopat. karena emang ternyata tontonan kayak gitu tuh sangat berpengaruh. Nih contohnya lagi ya, Iya. kayak kasus tadi yang udah Ana singgung pacaran. Kayak anak zaman sekarang itu tuh beneran apa ya? Kayak udah biasa banget gitu loh pacaran. Kayaknya karena dulu tuh ngerasa pacaran tuh sangat aneh ya nggak sih? Iya. Kayak bahkan dulu aja zaman Mak Anti katanya. Iya pokoknya dulu emang zaman-zaman 1900-an istilah pacaran itu kayak masih apa ya? Gak sih. Ya. Aku guys. Nah ngomongin tentang istilah Tabu. pacaran nih, Ana mau nanya aja ya. Ini kayak fun fact yang Ana tidak tahu. Mungkin kalian bisa mengungkapkan. Jadi daun pacar itu ada kaitannya nggak sama pacaran? Emang ini orang Aussie nanya-nanya. Daun pacar. Pacar. Ini yang buat itu. buku. Nggak tahu daun pacar. Ana nggak tahu daunnya apa. Daun pacar. Yang kukunya ntar merah-merah kalau pakai itu. Iya kayaknya itu deh. Bukan daun Iya. tumbuk bukannya jadi. Oh iya, anaknya berapa bentar apa ya? Pokoknya tuh kayak itu tuh gara-gara zaman dulu gak tahu zaman kapan. Ini cimiu aja ya cimiu. Correct me if I'm wrong. Jadi itu tuh kalau misalnya ada laki-laki yang mau kayak menikah sama cewek gitu, nanti dia datang nih ke rumahnya tuh kayak bawa temen-temennya cowok-cowok, ya nggak cowok sih, kayak bawa temennya, kayak bawa drum band gitu-gitu, kayak heboh. Tapi itu tuh buat apa? Buat kayak kalau bahasa kitanya mah yang apa? Hitbah. Oh hitbah. Engagement ya. Iya pokoknya kayak melamar gitu. Nanti kalau misalnya dia udah datang, nanti si ceweknya itu dipakein pacar. Nah kalau misalnya pokoknya kayak jangka waktu si cewek itu mau jawab dia tuh mau jadi nikah atau enggak, itu tuh selama pacarnya tuh masih ada. Nah kayak itu nggak ada gitu. Iya berarti kayak ya udah tolak aja gitu, udah kayak otomatis ketolak gitu. Jadi pacar tuh kayak gitu zaman dulu yang ada baca. Gitu. Tapi sekarang iya sama ada juga wow sih itu fun fact berarti ya. Iya betul. Tapi ya berarti pacaran istilah lama sama pacaran. Iya karena emang istilah tuh bisa berubah-berubah lah. Oh iya Dengan perubahan zaman. Iya betul. Iya. Dan emang dulu Ana ngeliat orang pacaran tuh kayak jijik, tapi Ana mikirnya kayak karena mungkin Ana masih kecil gitu ya. Jadi kayak belum umurnya gitu. Sampai waktu itu Ana punya temen dia tuh pacaran, terus habis itu Ana sama mama Ana nggak boleh temenan sama dia. Terus habis itu Ana bilang ya udah kan dia udah besar, dia sudah kelas 3 SMP. Itu saking Ana tuh mikirnya kayak pacaran tuh nggak apa-apa kalau udah gede. Tapi kalau sekarang pas kita juga ternyata udah kelas 11 ya. Iya. Kecuali Anda wahai anak kecil. Saya masih kelas 9. Iya, tapi waktu itu Ana kiranya tuh kelas 9 tuh kayak oke buat Biasanya pacaran. kelas 9 tuh lagi masa-masa. Iya, emang betul. lagi bergejolak. Dan dia kan lebih tinggi dari Ana. Berarti kan sesuai zaman kadang dia lebih tinggi. Apanya lebih tinggi? Badannya. Iya. Atau itu mama anaknya lebih tinggi. Jadi apa tadi? Oh iya, terus ternyata pas Ana udah sekelas 11 ini, itu kayak Ana ternyata ngeliat orang-orang pacaran di luar sana dan ternyata kita seumuran. Iya. Tapi kayak nggak ada rasa. iya kayak malah jadi kayak seriusan seumur kita ini sekita ini udah kayak gini-gini sama cowok atau nonton bareng atau apa itu tuh enggak banget gitu. Kenapa ya bisa berbeda kayak gitu? Kayaknya nih ya. Maaf Iya, Om. betul.
sesuai pemahaman orang. Karena mungkin dari kecilnya mereka nggak dikasih pemahaman kalau misalnya pergaulan sama cowok harus dibatasi dan lain-lain. Oke, berarti kayak mafhum itu mempengaruhi suluk atau apa Perbuatan. perbuatan Ya, kita. betul. Iya, benar banget. Ya berarti kalau misalnya kayak gitu orang-orang tuh banyak yang belum paham betul dong kalau misalnya pacaran tuh orang padahal udah jelas-jelas kayak wala taqrabuz zina. Iya. Kana fahisyah wasa. Nih, Masya Allah. Pasti. Iya. Ya padahal itu udah jelas banget, tapi kenapa ya orang-orang tuh nggak pada tahu gitu, apakah emang kurang wawasan atau gimana gitu ya. Itu bahkan mungkin ada aja nih orang-orang udah tahu nih haram, Iya. Tapi tapi tetap aja. Ingin menikmati nggak sih, mencoba gitu, terjun Kita gitu. tuh mengajarkan common sense ya. Jadi hal-hal yang yang seharusnya tuh gak layak untuk diwajarin, mau diwajarin sama mereka. Kayak apa contohnya? Iya betul sih. Kayak misalkan pacaran ada di situ pacaran syar'i. Oh iya benar. Oh, Iya, pacaran tapi cari itu kayak halal. pacaran no touch. Pacaran nggak touch. iya biasanya emang gitu nggak sih, pertamanya cetan gitu. Pertamanya kayak enggak belum cetan Belum. Pertamanya scroll dulu tuh kayak nemu lah. Atau lewat doang atau lewat Ya, doang. Terus kayak nemu akun wanita gitu. Habis itu kayak coba di follow. Terus habis itu story-nya di like. terus lama-lama masuk ke DM. Iya DM. Habis DM ketemuan. Enggak ketemuan. Emang orang pada WhatsAppan ya? Kayaknya pada enggak deh. Saya bisa jadi ya kayak tukeran gitu. bisa jadi. Habis itu apa ntar sleep call dulu ya kan. Habis itu nanti call. ketemuan. Sleep call setelah ketemuan ya sih? Enggak tahu. Dulu kayak biar kulap dulu baru. Misalnya biasanya kalau misalnya orang sipol tuh yang kayak udah deket gitu. Enggak tahu. Tahu ya ini. Maaf ya ini wawasan luas aja. Oh, wawasan luas. Oh, iya. Iya gitu. Terus abis itu nanti ketemu gitu. Terus abis itu udah namanya juga setan gitu. Setan tuh ya kecil-kecil dulu karena makin kita berilmu, setannya pun makin berilmu. Kalau misalnya ada kita santri, setannya juga bisa jadi kayak ya sepantaran kita. Iya betul. Ya kan bener banget. Iya. Terus atau enggak kalau misalnya dia tahu nih sama cowok haram, biasanya setan tuh makin nih aneh-aneh nih ngomongnya. Ya udah kan sama cowok haram, sama cewek aja. Berarti sama cewek LGBT dong. Ya betul. Oh, ngomongin LGBT kemarin ada kasus. Apa tuh? Jadi itu di Thailand itu ada nikah massal LGBT semua gara-gara dilegalin kan akhirnya. Kayak cowok sama cowok gitu udah kayak sunat massal ya. Ya, karena mah ya kalau pernikahan sendiri maunya sendiri ya biar spesial gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya nikah massal tuh nggak apa-apa, soalnya cowok sama cewek. Tapi gimana dah? Kayak yang di KUA di Indonesia gitu yang kayak Nggak tahu. Nggak lihat. doang atau emang yang kayak pernikahan Kayaknya itu doang gak sih? Sah. Iya deh, kayaknya kayak ya udah sah-sah aja. Tapi mikir gak sih sebenarnya kayak gini tuh kayak misalnya tadi Salihah maunya kalau nikah sendiri, iya Ana juga maunya gitu. Nanti mau gitu nggak? Tapi paham gak sih ini bisa jadi kenapa mereka melakukan nikah massal seperti ini supaya tuh kayak makin apa ya, mereka tuh mau show up gitu. Kalau misalnya kayak lihat nih gue bisa nikah sesama jenis dan sepeda ini gitu. Iya, betul, jadi kayak kalian orang satu dunia harus lihat. Kayak mungkin sebelumnya kayak kalau misalnya nikah sendiri-sendiri kayak ya udah kita cuma tahu apa gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya langsung ramean kayak gini kan semua masyarakat di dunia ini apalagi kita orang Indonesia tahu gitu. Iya betul juga ya. Akhirnya nih kalau misalnya udah tersebar kayak gini apa yang bakal terjadi? Akhirnya orang-orang bakal ya pertama terfokus. Kedua, orang-orang yang tadinya mungkin mengingkari kalau sering ngelihat akhirnya nanti terbiasa. Jadi mungkin dia tahu nih teorinya nggak boleh nih cewek sama cowok, cewek sama cewek, cowok sama cowok itu nggak boleh. Tapi karena dia sering lihat, akhirnya nanti dia kayak hatinya tuh tidak terlalu jijik gitu, kayak dia tahu nggak boleh tapi dia nggak gitu, nggak iu gitu. Berarti jijik kayak misalkan nonton apa sih? Iya, bener kayak Bromance. BL gitu. Kalau jijik, tapi kalau misalnya ada kebiasaan lama-lama Iya. berarti ini strategi pemerintah enggak pemerintah ya, sih. tapi strategi dunia untuk menormalisasi Iya, hal betul. ini itu kan. namanya Propaganda. Ini juga kan udah ada itu. Dan sebelum itu ada kamar mandi khusus untuk ya udah yang kayak mereka. Waria-waria gitu. Iya, ada kamar mandi khusus gitu. Jadi sekarang kamar mandinya 3. tapi ya tahu karena pernah pokoknya Tapi di Thailand kalian lebih jambore. Jambornya ke Thailand pokoknya kayak pertukaran itu apa jambornya gitu. Terus pokoknya waktu kakak Ana lagi Minum tahu, bentar ya, Ana minum ya. Oh iya sih. waktu kakak Ana lagi mau ke toilet tuh kakak Ana kayak agak was-was gitu. Ini sebelah saya waktu lagi ngacan mau buka kerudung tuh kayak ini sebelah saya nih beneran cewek apa cowok. Ini tuh emang gak ada gendernya, gak ada apa ya. Tapi Ana pernah dengar katanya di Thailand tuh sampai belasan.
Iya, belasan kelamin. Kelamin. Di sekolah-sekolah juga udah diajarin berbagai kelamin itu. Oh ya? Iya. Di Australia. Jadi itu kan LGBTQ plus. Plus maksudnya Lebih ada lebih banyak, nggak cuma LGBTQ. Iya. Jadi iya menormalisasi, akhirnya yang tadinya nggak normal jadi normal kan. Maksudnya kayak jadi biasa aja gitu loh di tengah masyarakat. Dulu itu sangat menantang, apalagi Indonesia sangat menantang kayak Menantang. sangat menentang yang namanya LGBT. Itu hal yang kayak Kakak-kakak boleh tuh anaknya udah bawa susah-susah ya diminum. oh iya. Oh iya tadi juga dapat gift dari Ustadz. Dapat ini, berterima kasih dulu pada beliau. Terima kasih. Ya, kita buka ya. kayak jadi ingat satu deh ngeliat Apa tuh? Oh iya. pagi. Coba apa kira-kira yang biasanya Tahu, tahu. ini bulan apa? Februari. Apa coba? Apa tuh? Oh, tidak ada suruh Ini bukan ini. Khusus ya? Oh pada fokus, ada fokus ini. Maaf ya, manusia tuh harus dipenuhi dulu hajatnya. Iya hajat. Kita kelaparan, jadi kita harus dipenuhi dulu. Ini Manis semanis Najma. Emang tahu kok, nggak usah di. nah ngomongin tentang coklat nih, Februari ada apa tanggal 14 nih? Valentine. Valentine, bener banget. Ya, oke. Valentine tuh biasanya kayak cinta-cinta gitu ya. Tapi ini Iya. kebetulan coklatnya nggak ada love-love-nya. Iya tapi temen banget tau sih. Soalnya kalau misalnya Februari belum tanggal 14 atau misalnya mendekati 14 itu udah banyak ovel-ovel, Iya. warna pink. Di mana di mall udah dihiasin betul. pink gitu. Bahkan sekarang Kayak kayak bakal ada coklat 1 dus itu. yang kayak emang ada love-love-nya. Ya pokoknya emang kayak disediakan untuk ada juga yang sampai ada bunga mawar ya. Gitu. Itu lucu sih. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Coba ada yang tahu nggak sih sejarah Valentine itu sebenarnya kayak gimana? Ayo, gimana nih ahli sejarah dari Bahkan tau gak sih Anda dengar katanya ya, Apa tuh? kalau misalnya Valentine Day ini tuh sebenarnya hari seks internasional. Tapi guys di balik semua itu ada something di baliknya. apa tuh? Di saatnya of moment. Enak Apa? Itu punya masa kelam. Ada masa Kaisar Romawi. Romawi mulu bahasanya kemarin. Kayaknya emang semua kayak gitu berkaitan dengan Romawi kan? Ya, Kaisar Claudius II. Jadi raja atau Kaisar Claudius II ini tuh melarang tentara-tentaranya buat nikah. Kenapa? Gara-gara takutnya nanti mereka bisa nikah. Secara perempuan tuh kayak sangat masya Allah, gitu kan. Nanti mereka kayak nggak mau ikut perang gitu. Nah sampai akhirnya karena Perempuan ikut. Enggak, jadi mereka tuh nggak boleh nikah. Kenapa mereka nggak boleh nikah? Karena kalau misalnya udah punya istri nanti kayak istrinya tuh mainnya kayak sayang jangan ikut perang. Aku lebih ke istrinya. Gitu loh sayang ya. Ini salihnya. Lanjut. udah bisa dilanjut. Ya. Terus habis itu akhirnya ada satu namanya Saint Valentine. Dia itu kayak Senpa. udah akhirnya dia memiliki hubungan spesial dengan perempuan. Spesial Ini ya? Anda baru tahu ya ada plot twistnya gitu. Jadi habis itu akhirnya karena ketahuan, awalnya tuh diem-diem nih. Habis itu dia ketahuan, pas ketahuan akhirnya ada eksekusi di Pacung pada tanggal 14 Februari. Pacung apa? Di Pacung. Nih, misalkan ada tiang, nanti gitu. Masuk Kayak ini, ya. flag Dracula. Oh Dracula. Oh I see. Nah, terus habis itu pas udah dipacung dan eksekusi pas tanggal 14 Februari Iya. 1978, orang-orang nemuin something. Bah. Jadi ada surat buat temennya, surat kayak perpisahan gitu lah. Kenapa dia nulis sebelum di eksekusi ini dia nulis buat putrinya penjaga penjara yang merupakan teman dia selama di penjara. Oh, hubungan Ini spesial. Anak baru tahu. Gitu. Enggak, dia tuh kan hubungan spesial sama si penjaga penjaranya Saliha. Oh iya lanjut kita harus dengerin ceritanya. Ada plot twist Iya, ya. rada ini. Terus tiba-tiba Ah. waktu ditemuin suratnya, si surat perpisahannya ini ditulis itu dari Valentine. Berarti dia tuh kayak berhubungan spesialnya tuh sama ini Siapa? sama si putrinya penjaga penjara. Bukan setahuannya dia nitip karena si putri penjaga penjara ini tuh temannya si pacarnya. Oh iya.
Ya udah beda versi. Oke, ada beda versi. Memang pas kita cari-cari juga beda versi-versi. Ini kalau Ana juga nemu versi lain tapi yang nggak hafal. Terus ada juga yang apa sih namanya apa sih? Ada yang di situ tuh Oh ya ini nih. perayaan Lupercalia. Jadi Valentine itu tuh adalah perayaan Romawi yang disebut Lupercalia yang dilakukan pada tanggal 13 sampai 18 Februari. Nah, jadi di situ di perayaan itu tuh ditujukan untuk Dewi Kesuburan. Dewi Dewi Kesuburan. Dewi Kesuburan. Hafal amat. Keren deh kalian. Ahli sejarah. Iya, Ana mah kagak hafal dah. Bukan cuma ditujukan untuk Dewi Kesuburan doang, tapi juga untuk Dewi Kesuburan yang dia tuh dilukiskan kakinya kambing, Kaki kambing. kakinya tuh Itu digambarkannya kayak gitu. ya kayak kambing. Habis itu kepalanya juga dewanya. Oh, dewanya. Ya, terus kepala juga kepala kambing, badannya baru manusia. Nah di perayaan itu, ngeri juga ya. Nanti cewek-cewek tuh bakal ngumpul, habis itu nanti mereka bakal nulis nama mereka, terus nanti dimasukin ke gentong. Gentong. Gitu, Nanti tau gentongnya. Iya, lanjut. ember gitu. Hah? Bak. Ember. Iya, bakul, Iya, intinya bakul. gentong ya. Iya. Terus habis itu nanti tuh si cowok tuh bakal ngambil namanya di dalam gentong tersebut. Nanti kalau misalkan udah dapet tuh namanya, cewek tersebut bakal nemenin cowok tersebut selama 1 malam. Oke. Ya pasti bukan perilaku yang Itu sangat munkar, fahsya. Munkar fahsya. kalau pada tahun 312 Masehi itu Romawi itu ngambil agama Kristen itu jadi agama resmi. Oke. Itu perayaan tersebut jadi perayaan gereja. Nah, Oke, resmi punya gereja gitu berarti iya, Valentine. perayaan gereja kayak misalkan kayak kenaikan Isa gitu loh. Oke. Terus habis itu pada tahun 466 Masehi Paus Gelasius Hafal amat paus semua ya. Yang kemarin juga paus nah, gitu. dia tuh udah gak kuat sama perayaan yang dilakukan sama orang Romawi itu. Gondok sendiri Dia gitu. gondok sendiri karena mereka tahu bahayanya. Kalau dari segi manusiawinya juga itu emang ini sih. Enggak banget. Iya. Masa pilih-pilih kayak nama dapat gitu. Iya, menjijikan, iya. murahan. Dan itu masih harus gitu men. Maka dari itu pada tahun berapa ya? 600 itu ini Iya, oke. 600-an lah. Masehi itu Apa? perayaan tersebut tuh dianulir dan udah gak jadi perayaan terus perayaan gereja. Tapi ini seolah-olah kita kembali ke zaman dulu gitu. Karena ada apa tadi yang Hari Seks Internasional. Seolah-olah kita balik ke zaman itu, ya nggak sih? Tapi kalau yang Ana tahu juga ya di pesta Lupercalia. Lupercalia itu pokoknya perempuan-perempuan selain kayak gitu, dia juga pesta berdarah. Apa Pesta berdarah. Dia bisa dengan brutal, kan nggak ngerti maksudnya kayak gimana. Pokoknya dia diserang dengan brutal, makanya disebut pesta berdarah juga. Terus selain itu juga 14 Februari selain kisah kelamnya awal mulanya, waktu itu Raja Henry berapa ya? Oh nggak Raja Henry berapa? Enggak. Intinya itu. Ya, pokoknya 7 apa berapa itu. Itu dia ngebunuh semua istrinya. Kenapa? Gara-gara nggak bisa ngasih anak laki-laki kalau nggak salah. Harus semua laki-laki. Astagfirullah. Mungkin buat keturunan. Mungkin iya keturunan dia kali ya. Iya. Jadi itu sejarah zaman dulu. Valentine. Tapi kayak sekarang tuh kayaknya banyak deh yang nggak tahu kalau misalnya nggak boleh kita tuh ngerayain Valentine. Karena bahkan kayak yang dari orang Islamnya sendiri juga masih kayak kalau Valentine ntar kayak ketemu pacarnya kasih coklat atau apa Itu gitu. kisah Ana tuh di Australia. Kayak gitu. Jadi Tapi berarti di Aussie juga merayakan gini-ginian. Iya pastilah banyak orang barat di sana kan. Nah kalau di sekolah Ana sendiri itu ada temen Ana yang jadi dia bawa kardus itu dan itu lope pada Februari juga dan itu kelas 7. Dia masih kelas 7. Iya masih kelas 7 dan kasih ke orangnya langsung. Ana lihat itu langsung di depan mata itu kayak, woi saya kasih ke siapa ya gitu. Masih kecil loh, masih kecil. Iya masih kecil kan kelas 7 kita masih yang kayak bocil-bocil gitu gak sih? Enggak bocil Iya, banget makanya. ya. Kalau Ana enggak. Ana bahkan masih kecil kalaupun kayak suka atau apa kayak mikirnya kayak nggak mungkin pacaran gak sih, masih kecil gitu kok itu. Iya. Tapi sampai sekarang emang kayak gitu tau, yang kayak kalau misalnya di yang Facebook yang bocil-bocil pacaran. Iya yang Abi Umi bukan Abi Umi. Mama papa bunda ayah. Kalau misalnya udah putus
Itu kali ya. Abis itu ntar kayak sok-sok kating-kating, depresi, atau bahkan bisa bunuh diri. Bahkan kan dari kecil dari SD itu udah ada yang hamil di luar nikah kan. Oh iya, sekarang Pacaran, banyak gara-gara banget pacaran, orang-orang kayak gitu. Iya. Memang sangat membingungkan ya. Iya. Oh dan Aborsi. iya betul, makanya angka aborsi sangat tinggi gitu. Oh tahu gak sih, bahkan beberapa hari sebelum Valentine aja tuh Apa tuh? terdata gitu ya kalau misalnya penjualan coklat dan kontrasepsi itu meningkat. Kontrasepsi. Alat kontrasepsi. Ya. Dan emang kayak edukasi dari negara sendiri kan membolehkan gitu ya. Jadi kayak udah pakai aja kontrasepsi. Jadi kayak negara tuh cuma mencegah supaya nggak ada tuh tingkat kehamilan di luar nikah tuh meningkat, biar nggak meningkat. Tapi bukan mencegah dari asalnya yang kayak ya udah berarti nggak boleh dong kayak gitu. Bukan malah kayak gitu. Ya. Terus apa? Kalau saya salah dengar nggak tahu sih, karena pernah dengar dari kayaknya Naima deh, yang itu yang di kuliah-kuliahan itu, oh atau itu siapa ya? Apa? Iya. Pokoknya di kampus tuh kayak ada, tahu nggak sih kalau misalkan Iya. di mall-mall tap-tap gitu. Iya. Oh bedanya kalau misalkannya aku bukan sabun tapi Kontrasepsi, coba aneh banget. Sekarang lebih modern ya. Dan ini mirip tau, soalnya waktu itu siapa pernah nonton Nano Thailand yang sama di film Nano Anak. Sama dia apa itu? Ya pokoknya itulah kayak gitu. Itu tuh yang season 1, yang episode satunya juga itu tuh ngomongin tentang itu. Jadi kayak ada kepala sekolah gitu lagi ngumpul ngomongin alat kontrasepsi yang bakal dijual bebas di sekolah. Itu emang ada yang kayak setuju, ada yang nggak setuju. Dan tahu gak sih, setelah itu disetujui dan memang disebar di sekolah, akhirnya ya anak-anak berpikiran kalau misalnya oh ya udah berarti gak apa-apa asal gak hamil gitu. Dan itu justru malah meningkatkan anak malah makin banyak orang-orang yang kayak gitu walaupun yang mungkin nggak hamil. Ya udah berarti boleh dong asal hamil gitu loh. Jadi justru dengan negara Fasilitasi dengan seperti itu ya justru meningkatkan jumlah orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Jadi kembali lagi kayak tadi kita bilang, kenapa kita berbeda sama mereka? Gara-gara mereka nggak punya pemahaman, ya kan? Kalau sedangkan kita sebagai seorang muslim itu kita punya pemahaman kalau misalnya ya udah dari awal pergaulan itu udah dijaga, akhirnya nggak sampai ke situ tuh. Kalau mereka enggak. Iya, betul banget. Iya. Terus kalau misalnya tadi kan dari kita udah bahas fakta-fakta nih ya. Terus apa sih solusinya yang kayaknya gregetan banget deh, ini kayak nggak selesai-selesai, kayak dari dulu masalah kayak stop bullying, terus abis itu kayak harus menutup aurat, mengurangi tingkat hamil luar nikah, kayak berisik banget tapi nggak selesai-selesai. Harus apa nih kira-kira? Kan tadi kita udah ngomong pemahaman itu udah pasti ya. Coba dari keluarga itu udah harus dikasih tahu. Berarti harusnya kayak dari yang tingkat paling bawahnya dulu ya, kayak yang terdekat. Iya, dari keluarga dulu nih. Dari keluarga harus udah dibina dari kecil. Kalau misalnya kita nggak boleh sembarangan sama cowok gitu. Udah ada batasannya tertentu gitu. Nah kalau dalam Islam kita boleh sama berinteraksi sama cowok untuk 3 hal apa tuh? Muamalat Apa? pendidikan. Ya, jual beli dan kesehatan. Iya, itu. Nah, sedangkan kan jadi pemahaman dulu tuh. Pemahaman dari kecil dari orang tua udah harus dibina. Abis itu dari peran Guru juga nggak sih? Kayak di sekolah. Iya. Bahkan sekarang malahan Apa tuh? apa ya, terbukti kalau misalnya negara kita makin memisah-misahkan antara agama dan kehidupan biasa karena itu sudah jelas. materi di sekolah biasa sekarang yang kayak agama-agamanya makin dikurangi. Iya. Jam pelajaran dikurangi. Iya, Terus kalaupun banyak dulu ya anak SD tuh gak belajar apa ya udah kayak belajar hal-hal yang kayaknya itu nggak mesti jadi mukoror di kayak 1 semester tuh kayak cuma belajar buat apa ya, mengenal nama-nama nabi gitu doang. Kayaknya dulu kayak yang Ana dengar kan Ana nggak SD di sini, cuma Iya ampun. Cuman yang Ana dengar itu ulang-ulang mulu taharah, sholat, saum kayak gitu mulu nggak sih? Iya emang makanya. Terus tadi kan ada apa guru. Jadi dari keluarga, dari guru juga harus selaras. Habis itu ini paling penting nih. Apa tuh? Nggak bisa cuma dari keluarga doang. Kalau misalnya peran negara itu sangat penting. Jadi harus ada kontrol masyarakat. Oke. Iya, jadi kontrol dari segi tontonan, dari Oh iya segi, benar. dari segi makanan juga harus halal thayyib kan? Iya. Dan juga dari jadi dari awal itu ya lagi-lagi dari kurikulum sekolah itu harus ajarin kalau misalnya
batasan-batasan cewek sama Oke. cowok gitu. Dan Ini sih paling ini tontonan ya. Kayak sebenarnya harusnya negara tuh bisa mengontrol gitu loh apa yang tersebar di televisi ya, gimana orang nggak mau pacaran, orang tontonannya juga orang pacaran. Kayak terstimulus. Iya, gimana orang kayak nggak tertarik buat hubungan sama jenis, orang di itu banyak banget. sekarang tersebar banyak banget link. Iya, link biru kayak Apa gitu. sih Itu link kayak biru ya? Iya, itu banyak banget kayak tidak, bahkan kayak di Twitter tuh kayak tersebar bebas aja gitu. Jangankan itu. Apa? Tahu nggak, pokoknya anak kemarin baca buku 33 masalah perempuan. Bacaannya ini ya. bermutu. Pokoknya disitu dijelasin kalau misalnya di wilayah Jawa apa ya sih? Sudarjo. Atau pokoknya di wilayah situ apa Jawa apa. Itu tuh ditemukan buku pelajaran anak SD. Isinya apa? Isinya itu foto artis porno. Pornografi lagi. Apa itu artis porno dari Jepang? Itu pertanyaannya adalah sebutkan yang kamu ketahui tentang artis ini. Tentang foto di Orang atas ini. ini. Foto di atas ini. Kan kayak Iya, apa banget gitu. Berarti kayak selain apa sih tadi kan berarti peran keluarga, terus juga kayak pendidikannya, terus habis itu kontrol dari kayak segi tontonan sosial media dan juga Padahal yang link-link tadi TV, yang udah tersebar itu sebenarnya bisa dikontrol sama negara. sebenarnya, tapi Cuman kan banyak yang jadi masalah itu uang. Oke, gitu ya. Tapi ini sih satu lagi yang penting banget, hukuman di Indonesia nggak tegas gitu lah hukumannya. Enggak banget. Padahal kalau misal dalam Islam hukuman itu buat dua hal. Yang pertama jawabir sama zawajir. Zawajir supaya apa ya, menjadi pencegah. Jadi kayak orang-orang tuh udah ngeliat kayak dia zina dirajam, nggak mau gitu. Iya. Ya udah takut gitu karena tegas. Tapi kok dan satunya jawabir itu buat penebus. Jadi kayak kalau misalnya kita udah dihukum di dunia, insya Allah di akhirat tidak lagi. Tapi gitu. kalau di sini justru difasilitasi ya. Iya, justru di sini bahkan itu kalau perbedaannya. misalnya mau hubungan kayak gitu walaupun tidak halal, tapi sama-sama mau, itu nggak akan dihukum. Iya. Sama-sama. Iya, kalau sama-sama mau nggak apa-apa. Jadi Iya, Ana pernah dengar itu. asasnya tuh manfaat gitu, kayak keridoan aja gitu. Jadi itu perbedaan Islam dan sekarang itu kayak gitu ya. Kalau misalnya makanya. dari Islam udah dicegah dari awal. Kalau misalnya sekarang Lebih kayak ngobatin nggak guna. ya biar orang dari awal juga. penyakit HIV dan lain-lain dari hubungan itu nggak tersebar. Iya, dan itu bukan cuma di seks gini doang ya. Iya. Macam-macam juga kayak dari bullying gitu-gitu tuh nggak selesai. sebenarnya percuma tahu ngobatin doang, ngasih doang tanpa menyelesaikan akar masalahnya. Iya, betul. Ya. Iya, betul. Iya, betul banget. Tapi kayak tadi kan udah tuh fakta ya kan. Udah analisa juga masalahnya di mana gitu. Terus sejarah sama juga. abis itu juga gimana solusinya gitu. Iya. Satu lagi. Peran kita apa sih emang? Ini dari Kita bisa kita bisa apa? Dari tadi kita ngomongin dong. Dia Kita paling bisa apa sih? paling muda Gen Z kan. Jadi coba Aspa. Secara Gen Z kan lagi Aduh, berantakan guys tisunya guys. Peran besar di dunia sekarang ini. Oke. Peran Gen Z. Nah, kita itu harus menyadarkan mereka dengan ilmu kita. Oke. Yang telah kita dapat. Kita buka pemikiran mereka bahwasanya yang telah dilakukan sama mereka tuh perilaku yang enggak layak dan salah juga. Terus Jadi harus ada kesadaran individu masing-masing juga ya. terus Allah tuh sebenarnya tuh bukannya mengurangi cinta, tapi Allah tuh mengontrol kita mengatur itu dengan Iya. sehingga kita Mungkin bisa mengontrol dengan baik. Mungkin kalau orang tahu apa hukuman Islam itu pasti mereka kayak apa sih, orang nggak bolehin Islam, nggak bolehin kebebasan banget gitu. Tapi ya itu ya tadi Kita Allah. memberikan pembinaan yang itu tuh terikat dengan syariat Islam. Terus habis itu peran Gen Z juga kan itu mempunyai power yang besar. Iya saat kayaknya. ini. Ini netizen Indonesia itu wow banget sih. Kreatif banget ya Gen Z itu. Jadi dengan kita punya power kayak gini, kita tuh seharusnya kita yang mewarnai masyarakat. Iya. Kita yang bermasyarakat, bukan masyarakat yang menyetir kita. Dan satu lagi yang paling penting buat hal-hal kayak gini tuh
integrasi antara syakhsiyah kita, berarti kan syakhsiyah itu dari akliyah sama nafsiyah. Banyak orang di luar sana atau bahkan mungkin kita sendiri gitu ini untuk muhasabah kita juga, kita dapat ilmunya, kita tahu ilmunya ini nggak boleh, itu nggak boleh, pacaran nggak boleh, apa nggak boleh, tapi itu sebatas jadi akliyah aja, itu nggak kayak menjadi suluk kita. Iya, cuma di otak aja, kita cuma tahu tahu teori aja, jatuh maaf, Tapi tidak diterapin. iya tapi nggak diterapin, itu nggak jadi nafsiyah kita. Kayak kita tahu kalau bisa itu nggak boleh, tapi kita tetap aja pacaran, kita tetap aja chattingan, atau kita mencari pembenaran atas kesalahan yang sebenarnya kita lakukan gitu. Banyak di sekarang tuh yang kayak gitu. Makanya semoga kita bisa integrasi antara udah tahu tapi ya betul. Dan lagi-lagi ilmu-ilmu yang kita dapat itu kita harus saring-saring juga kan. Iya, betul, Dan betul. kita harus kaitan dengan Islam. Islam harus bagian dari hidup kita juga gitu. Iya. Ya jadi intinya, dan semua ini masalahnya berarti utamanya adalah kayak dari sisi negaranya kan, dari tadi disebutin kayak kurang tegas atau apa. Iya, peran negara itu penting banget. Karena apa? Karena kita nggak menerapkan sistem Islam. Coba kalau kita terapkan sistem Islam, selesai semuanya. Walaupun mungkin nggak bisa kayak tiba-tiba pas Islam diterapkan kayak tiba-tiba semuanya tuh bener gitu, nggak. Karena pasti berangsur step by step gitu, nggak bisa langsung gitu. Tapi ya intinya kita makanya di sini memperjuangkan supaya Islam itu tegak. Amin ya Allah. Nah jadi ini nih, Bil Islam. Masya Allah. Wala illa bi syari'ah illa bi daulah. Nah itu dia Rasyidah. Iya, jadi Apa kayak tuh artinya? percuma kita pinter-pinter punya apa-apa tapi kayak nggak ada daulah yang mengayomi itu buat apa? Kalah juga kita mah. kata lebih Islam nggak bakal ada yang namanya kemuliaan kalau misalnya nggak pakai Islam. Iya. Di daulah itu Islam kalau butuh misalkan ya. Dari syariat. Nggak ada syariat. Syariat nggak akan tegak kalau misalnya nggak ada daulah. Dan daulah kita harus memperjuangkan daulah khilafah Rasyidah. Daulah itu beneran untuk Apa syariat? meneruskan Islam, Betul, kan? Menegakkan peraturan-peraturan Iya, Islam 100. kan, biar kita bisa Islam kafah Wah, iya, gitu. Tapi ini dari satu tadi pertanyaan lagi nih. Apa? Valentina merayakan Valentina boleh nggak? nggak boleh dong. Nggak boleh. Kan tadi udah bilang bukan dari Islam, berarti kayak kemarin ini materi kemarin man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, yang nggak tahu tasyabuh silahkan nonton video yang Jadi, pertama. iya betul. Jadi buat kalian semua nih yang nonton dan buat kita juga ya, pokoknya nanti tanggal 14 nggak ada yang boleh ikut-ikutan rayain Valentine. Iya, Mau itu betul. cuma kayak ngasih doang atau kayak menyebutkan kayak Happy Valentine, itu nggak boleh. Pokoknya jangan ya, nggak usah ikut-ikut orang kafir. Mau kafir juga mau. Nggak mau. Alhamdulillah. 14 Februari gimana kak? Oh itu sih beda. Ya apa tasnya 14 Februari? Lupa. Oh, ya pura-pura lupa. Apa? Oh, lupa. Biarin. Emang dia mau kayak nanti gitu. ya setelah ini. Enggak. Ya, setelah ini. Kita kupas tuntas habis ini. Enggak. Kita nggak butuh klarifikasi. Soalnya nih kan tasminya kan pas 14 Februari. Jadi kayak ingat ada yang tasmi. Gitu. Oh iya. Ingat banget gitu ya. Diinget-inget terus. Lo banyak nggak? Oh enggak, Ana nggak inget. Ya udah. Kayak kita dari tadi udah banyak banget ngobrol kayak lama sekali gitu ya. Mungkin semoga kita bisa bermanfaat lah ya buat yang nonton, dan tentunya buat kita sendiri nih, buat muhasabah juga nih ya kan. Terus tapi sebelum ditutup nih ya, Ana ada sedikit pesan buat Ana sendiri dan buat coba kita kalian dengerin. dan buat sahabat Ini MSA TV. surprise untuk kita juga, kita nggak tahu nih. Buat sahabat MSA TV jadi ingat kemarin kan kita minta ini rekomendasi nama yang bagus untuk segmen kita. Kenapa Sampai sekarang belum ada yang komen? Malah kayak semangat. Iya nggak apa-apa kok, kita sama-sama disemangatin. Terima kasih yang udah komen, itu menyemangati kita juga. Ya tapi boleh lah ya ada rekomendasi nama yang cocok gitu, biar kita tuh nggak apa sih kita nyebutnya dari tadi berempat itu quadruplets doang gitu kan. Oke, tadi Ana mau menyampaikan sesuatu. Coba kita dengerin. Gini ya. Bukakan mata kalian, bukakan telinga kalian. Gini ya. Ini serius dulu nih, serius. Ana tahun Iya, serius ini. Serius nih. Cinta itu manusiawi. Cukup Ada cakepnya nggak usah ini ganggu deh. Apaan sih? Ini lagi mau Oke. Di pojokan terus gitu ya. Sabar. Ini tuh harus jiwa-jiwa mendalami dulu. Oke. Cinta itu manusiawi. Cukup disimpan dalam hati. Tak butuh validasi atau umbar sana sini biar dicie-ciein sama si doi.
Cinta itu manusiawi, hanya sekedar gorizatun nawa'i, bukan hajatul udawi yang mana kalau tidak dipenuhi ya nggak akan mati. Ih, mantap. Ada lagi? Sabar ya, belum beres. Oh, iya. Cinta itu manusiawi, bisa kapan aja muncul di hati. Rasanya deg-degan dan senyum-senyum sendiri. Tapi tenang aja, gak usah panik Besti. Cukup titipkan pada ilahi, bukan malah salting sana sini. Karena kalau emang jodoh ya nanti juga datang kok ke Abi. Karena yang terpenting saat ini, yang terpenting saat ini bagaimana kita memantaskan diri supaya bisa menjadi versi terbaik dari diri ini dan bermanfaat untuk umat suatu hari nanti. Masya Allah, dalam ya. Gimana? Ini bukan curhat kan? Enggak. Ini udah kayak Bukan Abi deh, tapi papa deh kayaknya. sama kalau papa nggak nyambung nanti tiba-tiba. Iya. Tapi ya intinya kita memantaskan diri aja lah ya, nggak usah. Iya, betul. Nggak usah cowok-cowokan dulu lah ya. Kan? Iya. Tapi kalau suka Fokus ya nggak belajar. apa-apa. Kalau suka ya nggak apa-apa. Gak masalah kok Naima. Oh enggak ya udah. Ada apa ini? Udah ya cukup kali ya. Iya, Oke. Sekian dari kita Ana Najwa Mujahidah Yulis. Ana Salihah itu Jannah. Ana Naimatul Husna. Ada spektakuler Rahma. Pamit undur diri. Don't forget to click like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.